Sekarang kita lagi di depo kontainer. Jadi depo kontainer itu tempatnya kontainer numpuk. Cuman di sini kita ada member yang berhasil closing 2 kontainer kopi ke Mesir. Ini nilainya sampai 1 miliar lebih kalau nggak salah ya. Dan ini masih di wing box karena ini barangnya dari Lampung. Dan ini bakalan dipindahin ke kontainer-kontainer kayak gini. Cuman bukan kontainer yang ini ya. Cuma karena kontainernya belum nyampe, katanya ada delay 1 hari. Jadi mau nggak mau sekarang barangnya harus ditaruh di dalam gudang. Terus udah gitu besok baru dimasukin ke kontainer dan dikirim. Nah sekarang kita lihat barangnya. Ini yang punya namanya Samsul guys. Jadi Samsul itu salah satu member kita yang benar-benar berjuang dari awal. Dia ngerintis, terus udah gitu sering nanya. Kita juga pandu, kita juga ajarin sampai benar-benar akhirnya closing. Kemarin closing instant noodle, kita tahu ya salah satu brand gede di Indonesia, ekspor ke Inggris, terus ginger, jahe, terus sekarang kopi. Jadi keren banget. Nah kita lihat barangnya, let's go. Saya Samsul, saya berasal dari Tegal, Jawa Tengah, dan kebetulan tinggal di Jakarta. Saat ini kita ada stuffing green bean kopi Robusta 1 kali 40 feet yang mau kita kirim ke Egypt. Karena biji kopi itu kan sudah ada banyak di Indonesia, terutama di Sumatera. Dan dengan banyaknya shortage itu yang melimpah, kita berinisiatif untuk memasarkan biji kopi itu ke luar negeri. Jadi itu yang menjadi motivasi kita. Dan untuk meningkatkan produksi petani, pertama kali kita belajar ekspor itu dari tahun 2020. Memang kita awalnya itu kan melihat di TikTok, terus kita daftar, kita registrasi, dan waktu itu kita batch 2. Dan kita selalu konsisten untuk menjalani bisnis ekspor ini. Oke, sekarang ada. Kalau saya, yang ini boleh tadi ibarat kata mau perang karena saya memang permintaan buyer itu dari khusus Sumatera. Jadi kita memang khusus carinya area Sumatera. Nah kebetulan Lampung kan memang melimpah produksi kopinya, maksudnya hasil kopinya itu melimpah di Lampung, jadi kita ambilnya dari Lampung. Kalau sejauh ini ya, kan kita juga berebut nih sama pemain-pemain yang di atas, jadi ya untuk memenuhi permintaan buyer sendiri sih nggak bisa langsung secepat itu, jadi kita pasti butuh waktu berapa lama untuk kita penuhin semua kuotanya. Pertama kita udah ekspor mie instan kemarin, hari ini kopi, nanti yang habis ini juga kita masih urus kopi lagi. Terus ada tahap negosiasi, kita lagi dalam tahap negosiasi itu untuk kapas dan produk sabun batangan. Paling minatnya besar itu Egypt, kawasan Timur Tengah itu memang peminatnya besar, potensinya memang besar. Kalau Eropa lebih ke special coffee ya, yang lebih grade-nya lebih tinggi. Itu biasanya demand-nya Eropa. Omsetnya kita untuk kontrak sekarang itu kita hampir di 2M untuk kontrak yang sekarang. Kalau harga jual itu rahasia dapur kita, jadi mohon maaf. Kalau kebetulan kalau untuk syarat ke ekspor ke Mesir, kita harus terdaftar jadi membernya Cargo X. Jadi kita udah daftar member itu, baru punya ID itu, baru bisa ekspor ke Mesir. Karena kan tiap negara beda-beda regulasinya. Jadi kalau untuk ke Mesir ini syaratnya Cargo X itu. Kalau dokumen lain, ada fumigasi, ada fitosanitari, dokumen-dokumen standar. Ya, dokumen standar. Kita sangat terbuka sekali. Kalau memang ada yang mau bantu supply, kita sangat berharap bisa kerjasama dengan komunitas bisa ekspor atau bekerja sama dengan petani yang dari bawah, jadi biar meningkatkan produksi mereka dan meningkatkan penghasilan mereka.
pokoknya bisa hari ini atau enggak gitu. Gampangnya gini, apa namanya, di medsos kan sudah banyak, ada beberapa aplikasi, platform, edukasi. Lah, di situ kita mencari calon-calon potensial buyer yang bisa kita tawarkan, dan yang penting kita konsisten aja dengan calon buyer ini. Jangan sampai dilepas. Suatu saat nanti kita bakalan bisa kok closing, asal kita ada niat. Sebenarnya intinya sih jangan nyerah nge-treat buyer ya, karena itu penting. Kita bangun hubungan dengan buyer itu penting. Nanya kabarnya, nanya keadaannya, nanya keadaan bisnisnya, itu penting gitu. Dan itu tuh komunikasi itu dilakukan continue gitu, terus-terusan. Mau kita lagi ada order atau nggak ada order, itu tetap dilakuin gitu. Oh, ini ada sih, ada beberapa kali kayak yang iya mau closing tapi nggak jadi, itu ada ya dicuekin kadang-kadang ya, itu udah biasa lah, diterima aja. Cuman konsisten aja untuk nanyain kabar, nanyain ya keadaannya, jalin komunikasi itu terus penting. Kita nggak hanya terus-terusan nanya ekspor ke dia, nggak hanya terus-terusan nanya ya nggak terus-terusan gimana namanya ini ya mepet terus kayak harus closing gitu, enggak. Jadi slow tapi konsisten. Yang ini 1 tahun, waktu yang mie instan 2 tahun. Buyer itu banyak, sebenarnya banyak nih calonnya, jagonya cari buyer. Dia banyak nih calon buyer, cuman ya itu dia sebenarnya penting untuk komunikasi terus-terusan. Meskipun kita kadang-kadang harga mungkin nggak masuk atau apa namanya yang dia cari kita nggak punya, ya itu tetap komunikasi gitu, tetap aja ngobrol buyernya. Nanti suatu saat kita pasti adalah kliknya untuk komoditi apa yang dia cari dan kita punya, dan itu ya kayak sekarang kita bisa deal copy dengan dia. Kalau kontainer khusus saya rasa tidak ada. Jadi biji kopi itu biasa dikirim dengan dry container, kontainer standar, yang food grade, yang memenuhi standar. Tapi ada beberapa tips supaya kopi itu tidak lembab, tidak berjamur. Salah satunya kita kasih silika gel, kita kasih pembatas karton. Nah, itu salah satu tips supaya mengurangi kelembaban. Nah, ini kopi yang mau kita ekspor ke Mesir. Totalnya ada 367 karung, Kakak. Malam ini kita stuffing, besok fumigasi, fitosanitari, dan tanggal 9 rencana kita kirim. ETT tanggal 11. Iya betul, packaging kita karung goni karena untuk meminimalkan kelembapan. Kalau karung goni itu kan bisa menyerap kelembapan, itu salah satunya, Kak. Tips lain yang tadi saya sampaikan ke Kakak, pakai silika gel, pakai karton box penutup, 2 itu cukup, dan kadar airnya harus diperhatikan untuk standar ekspor. Untuk standar ekspor itu 12%, dan untuk kemasan tergantung permintaan dari buyernya. Kalau udah dikemas, ini bisa bertahan 6-12 bulan, masih bisa bertahan. Untuk berikutnya, proses stuffingnya ini kita keluarin, kita masukin ke gudang, kita kumpulin jadi satu. Nanti prosesnya ada namanya difumigasi 1 kali 24 jam. Setelah fumigasi selesai, baru kita masukin ke kontainer. Nggak sia-sia ya berjuang ya. Sia-sia. Ada kok dulu Aduh. yang mentori. Waduh, gila Samsul. Mau ngajari. Umur berapa sih kamu sih? Umur 17 kok.
Males. Males. Gimana barangnya? Yang ini? Yang Winsbox. Yang Winsbox ini. Saya sangat senang sekali bisa bergabung di tim Bisa Ekspor selama ini, bisa menjadi bagian dari komunitas Bisa Ekspor sampai sejauh ini, sampai bisa closing, beberapa kali closing ke beberapa negara, dan kita bisa disupport founder kita, Coach Julio yang super humble, dan Mas Hafiz, dan ada Mas Yohan, dan beberapa tim lain yang sangat support sekali, dan saya sangat senang sekali bisa disupport di pendanaan juga, salah satunya itu yang menjadi kunci. Tips untuk eksportir yang baru mulai sebenarnya gampang sih. Maksudnya jangan menyerah, selalu sabar, konsisten. Apa yang dikerjain tuh harus percaya. Percaya kalau suatu hari itu membuahkan hasil. Karena kan yang penting itu usaha. Usaha kan nggak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi tetap harus konsisten, usaha dan sabar intinya. Dan satu lagi sih, jangan lupa banyak berdoa. Itu aja. Oke, jadi itu dia keseharian kita bareng gue, David, Esther. Ini yang ekspor nih, tos dulu dong saya lagi. Kira cewek tapi ekspor guys, keren banget. Ini banyak banget, ada lagi nih partnernya si Samsul, nggak tahu kemana. Jadi seru banget ya hari ini ya. Besok bakalan closing karena hari ini kontennya nggak nyampe. Dan mungkin nanti bakalan ada update-update kolaborasi antara Bisa Ekspor dan Esther dan Samsul. Kita pantengin aja, pokoknya kita pengen support untuk 100 kontainer sebulan. Mantap ya? Betul. Deal ya? Deal. Udah, siap. See you on the next video. Bye-bye.